Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar lur? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dan semoga semuanya juga masih diberikan kemudahan dan kelancaran dalam semua aktivitasnya masing-masing. Amin. Oke lur, pada hari ini saya kedatangan satu unit mobil Pujura tahun 2012, di mana mobil ini punya kendala mogok mati total. Menurut keterangan supir, karena mobil ini adalah mobil yang dipakai usaha iris ulang ya, sama gas 3 kg. Mobil ini dirasa sudah berkendala beberapa bulan terakhir ini, dan mobil ini pernah mengalami bunyi-bunyi kasar di kolong ya, dengan asumsi dan anggapan bahwa itu adalah bunyi sasis, sehingga sasis dilas dan sebagainya. Itu beberapa saat kemudian itu kembali bunyi dan bunyi lagi. Kemudian terakhir kemarin pas malam takbiran, tentunya nih awal mau itu malam takbiran. Pada saat malam takbiran itu, mobil ini dipakai untuk mengantarkan pesanan aqua dan gas ke satu wilayah di Kabupaten Bekasi. Pada saat perjalanan berangkat, mobil ini terasa memang kasar ya, kasar. Dan sesaat setelah mengantarkan kemudian pulang, pas pulang ini mobil pun mati. Adalah kurang lebih sekitaran 3 km dari depot. Nah, pada saat mati, mobil ini dihidupkan. Namun pada saat dihidupkan itu, mobil ini terdengar semakin kasar. Jadi kayak semacam ada geratakan ya, atau apa ya, bunyi-bunyi benturan besi di kolong mesin sana gitu, antara di belakang atau tengah. Menurut keterangan supir, dia tidak mengerti itu. Kemudian mati kembali ini mobil, dihidupkan sampai dengan 3 kali seperti itu terus menerus, dan terakhir mati total. Nah, kami mencoba untuk mengeceknya, keadaan mobil ini seperti apa. Nah, yang kami temukan setelah pengecekan, ternyata pada saat pertama kali kami temukan akinya kehabisan setrum atau drop. Nah, gitu. Drop. Akhirnya kami pun tidak dapat melakukan pengecekan karena kami pun sendiri di sini. Kami tidak dapat melakukan pengecekan dan meminta izin terhadap pemilik untuk mengecas ulang aki supaya terisi setrum kembali. Dan itu yang kami lakukan pertama kali. Kemudian barusan saya mencoba memasang aki itu dan mencoba kontaknya, karena menurut keterangan kan si mobil ini adalah mati total gitu ya. Kami coba cek sirkulasi bahan bakar, ternyata bahan bakar masih bagus dan keluar. Terus kami pun membuka jok nih seperti ini, buka jok, dan kami cek di sini ditemukan ada stik oli yang terbuka seperti ini dulu. Ini terbuka ini ya kan. Kami cabut begini, ternyata olinya itu kayak aspal dan nggak ada, habis kering gitu. Ini sudah nggak ada oli sama sekali ini kering, ini kering gitu. Lantas dari situ kami pun coba mengecek air. Ini air di sini nih udah kosong, ini kosong, cuman ada di cadangan air sisanya sedikit gitu. Nah, dari situ kami penasaran. Nah, kami tanyakan ulang ke supir bahwa saya benar ini sudah sejak lama ada rembesan oli di kolong. Nah, dari situ sempat ada bau-bau terbakar, dan suhu mobil ini memang sangat panas bahasanya. Nah, kemudian kami tanya bagaimana derajat suhunya, apakah di indikator tetra ada berlebihan itu derajat suhunya. Beliau pun tidak mengerti, menjawabnya hanya sekedar, ya malum lur,
tidak memperhatikan mungkin gitu. Nah jadi seperti itu. Nah lantas karena kami penasaran, cobalah kami starter sebentar karena ingin tahu penyakitnya. Ternyata pas starter, ternyata mobil ini masih bisa, cuman bunyinya sudah nggak karu-karuan. Jadi gitu lur, mobil ini terindikasi macet pada saat kemarin ngejam panas itu. Nah sekarang dia sudah dingin, kemarin longgar, cuman ada indikasi besar bahwa metal dan mungkin perangkat atau spare part lainnya pun sudah ada beberapa yang kena gitu lur. Nah jadi seperti itu, mobil ini mogok karena ngejam, karena overhead itu, overhead sehingga dia itu mesinnya itu macet dan berhenti di starter, akhirnya akinya drop itu. Jadi gitu loh, penyebab mobil mogok ini itu diakibatkan karena panas, karena si mesin ini ngejam itu lur. Jadi untuk sedulur semuanya, ketika melakukan perawatan kendaraan, alangkah baiknya ketika kita setiap kali melakukan perjalanan, tas mau berangkat, kita cek dulu olinya, kita cabut setiknya, kemudian kita cek airnya, kita cek apa yang mendapat kita di situ, apakah ada kabel putus dimakan tikus dan sebagainya, kita cek gitu. Di saat santai coba dilus-lus itu mesin, bersihkan pelan-pelan sambil merhatiin apa kekurangan ini, panbel coba dicek apakah itu kendur. Karena ketika sudah seperti ini, pasti yang bawa mobil ini akan bingung, akan pusing, lagi butuh buru-buru, mobil mogok di jalanan. Tentunya perawatan bukan hanya harus ke bengkel, tapi dengan sendiri minimal perawatan kecil, pengetahuan kecil, pengecekan kecil itu wajib dilakukan. Dan saya yakin sedulur semua itu pasti mampu akan itu. Namun terkadang-kadang malas ya lur. Nah, saya sarankan ya diusahakan lur. Ini kalau sudah seperti ini cenderung, dan menurut hemat saya ini harus turun mesin. Tetap harus dicek semuanya sebelum fatal ya, sebelum fatal, karena bunyinya sangat kasar itu. Tadi aki tuh sudah dikuras ya, udah bersihin tuh. Nah sekarang tuh mungkin kita coba nih aki tuh, ini nyala kan tuh, cek engine semua lengkap semua, dan starter kan begitu suaranya lur. Jadi mobil ini wajib turun mesin, atau sementara nanti dikasih oli dulu. Bagaimana baiknya saya akan konfirmasi dulu ke pemiliknya sebelum mobil ini saya lakukan tindakan gitu. Jadi gitu lur, mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan melalui video ini. Mudah-mudahan dijadikan sebagai pengalaman juga untuk kita semua lur. Tentunya berbagi itu lebih indah lur. Saya berbagi seperti ini ya, ini buat danger ya, danger supaya kita ini lebih hati-hati, lebih apa ya, teliti lagi terhadap kendaraan milik kita, karena kendaraan itu selayaknya diri kita yang harus kita perhatikan setiap saatnya. Jangan hanya dipakai, tapi memang harus diperlakukan sama halnya memperlakukan diri kita sendiri. Jadi gitu lur, salam sukses untuk kita semuanya. Harus yakin bahwa kita semua bisa. Terima kasih tentunya bagi yang telah menonton, dan terima kasih tentunya yang telah like, terima kasih yang udah mensubscribe. Dan apabila ada hal yang ingin dipertanyakan seputaran mobil ataupun seputaran video ini, silahkan
tulis di kolom komentar. Dan apabila ada hal-hal yang memang sifatnya salah atau keliru dan kurang di dalam penyampaian ataupun pemberian video dan sebagainya, dan tentunya ada video ini, saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kami pun sendiri dan kami pun manusia yang tak luput dari salah dan hilaf. Jadi dulur, nggak perlu panjang kayak lebar, videonya cukup dengan sampai saat ini. Nanti simak video selanjutnya setelah ada konfirmasi apa tindakan yang harus dilakukan terhadap mobil ini setelah ada persetujuan dari pemilik. Jadi begitu lur, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.